Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kaifa Nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan halaman cetakan saya 22, Ma'rifatu Asbabin Nuzul. Babnya tentang mengenal sebab-sebab turunnya ayat Al-Quranul Karim. Kata Syekh, inna ma'rifata asbabin nuzul mimma yusa'idu ala fahmil Quranil Karim. Sesungguhnya mengetahui, memahami sebab turunnya ayat termasuk sebab orang itu bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Sekali lagi, ini salah satu faktor memahami Al-Quranul Karim. Mengenal sebab an-nuzul. Karena memahami Al-Quran itu tentunya harus dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para salafus saleh, dan diantaranya dengan mengenal, memahami sebab turunnya ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Langsung dicontohkan oleh Syekh yang pertama, mithalu dzalik qaulullah ta'ala. Sedikit kita tambahkan bahwasanya tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Sekali lagi perlu kita sampaikan, tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Di antara ayat yang ada sebab nuzulnya di sini surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Al-Isra 56 sampai 57. Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila." Katakan wahai Nabi Muhammad, terutama kepada kaum musyrikin, serulah
orang-orang yang kalian klaim sebagai Rabb, sebagai sesembahan selain Allah, mereka tidak memiliki kasyfad durri, menghilangkan kesusahan dari kalian, wala tahwila, ataupun untuk mendatangkannya kepada kalian. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka yang diseru selain Allah, mereka juga mencari perantara kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmata, mereka mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzaba, dan takut azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah amat keras. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kalau mungkin kita membaca tadi ayatnya, kita nggak akan paham secara langsung siapa yang dimaksud dengan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang kalian seru selain Allah, mereka juga mencari perantara kepada Allah. Sekali lagi, ini butuh penjelasan yang lebih terang lagi, dan itu dijelaskan oleh sababun nuzul. Apa sebab turunnya ayat ini? Kita simak ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana nafarun minal insi ya'buduna nafaran minal jinni. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu ada sekelompok orang yang menyembah sekelompok dari jin. Sekali lagi kata Abdullah bin Mas'ud, dulu ada di zaman jahiliyah sekelompok dari manusia yang menyembah sekelompok dari golongan jin. Fa aslama nafaru minal jin, dan sekelompok dari jin yang disembah oleh manusia tadi masuk Islam. Fastam sakal akharun bi ibadatihim, namun manusia tetap menyembah mereka. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Al-jin. Ini sebab nuzul ayat tadi. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yang disembah selain Allah oleh orang-orang musyrikin tadi dari kalangan jin, mereka sendiri sudah masuk Islam. Mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid dan ibadah kepadanya. Ini sekali lagi yang menjadikan kita lebih paham maksud ayat ini lewat sebab nuzul. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sedikit tambahan di sini, ada beberapa faedah dari sebab nuzul tadi. Yang pertama, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu juga diutus kepada jin dan manusia semuanya. Jadi jin tidak memiliki rasul dari kalangan mereka sendiri. Jin itu diperintahkan mengikuti rasul dari kalangan manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf. Nanti dilihat ayatnya. Wa itsarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami memalingkan sebagian dari kalian wahai jin, mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumi mundirin ya qaumana inna sami'na kitabat unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadai yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi. Ketika
jin-jin itu sudah mendengar Al-Quran, mereka mendakwahkannya kepada kaum mereka. Ini faedah yang pertama, bahwasanya jin kewajibannya masuk Islam, yaitu Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita tahu Rasul diutus kepada jin dan manusia semuanya. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ataupun dari sebab nuzul ini, bahwasanya kaum musyrikin jahiliyah sesembahan mereka itu banyak. Ada yang menyembah wali yang telah mati dari kalangan manusia seperti Al-Lat. Ada pula dari mereka yang menyembah al-jin. Pertanyaannya, apakah sekarang masih ada manusia yang menyembah jin? Banyak. Ya, terutama para dukun-dukun dan pengikut mereka. Ya. Dukun-dukun, tukang ramal, sihir dan sebagainya, mereka adalah para penyembah jin-jin tersebut. Dan jin tidak akan mungkin membantu mereka kecuali dengan timbal balik, yaitu menyembah mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias antara jin dan tukang sihir atau dukun ada MOU. Ya, jin mau membantu mereka kalau manusia-manusia itu tentunya berbuat syirik kufur kepada Allah. Makanya insya Allah sudah menjadi rahasia umum. Jin sekali lagi tidak akan mungkin membantu manusia sampai manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh atau buktinya salah satunya di Arab Saudi sana, dukun-dukun itu kayak teroris di DPO, dikejar-kejar, ditangkap. Di antaranya ketika mereka ditangkap di rumah mereka didapati seperti mushaf dalam toilet. Itu adalah apa? Perjanjian antara mereka dengan jin. Jin tidak akan mungkin membantu mereka sampai mereka kufur kepada Allah dengan berbagai macam cara. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sebab turun ayat ini berkaitan dengan dahulu manusia. Dari kalangan musyrikin jahiliyah ada yang menyembah al-jin. Mereka juga ada yang menyembah para malaikat, menyembah wali yang telah mati. Dan di antaranya menyembah al-jin. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya al-jin yang sudah masuk Islam, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan al-amal as-saleh. Mereka mendekatkan diri kepada dengan al-amal as-saleh. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya. Intinya kita paham maksud Allah dalam ayat ini, ulaikal ladzina yad'una. Mereka yang diseru oleh manusia yaitu dari kalangan jin. Ya, kalau tanpa sebab nuzul kita mungkin nggak tahu siapa yang dimaksud dengan ulaika di sini. Mereka yang diseru selain Allah, yang mereka sendiri mencari perantara kepada Allah. Dengan sebab nuzul kita tahu maksudnya dulu manusia dari kalangan musyrikin jahiliyah menyembah jin. Kemudian jinnya masuk Islam. Tapi yang menyembah tetap apa? Iya, karena alamnya beda. Mereka nggak tahu kalau jin sudah masuk Islam. Kemudian qala al-Hafidz, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, istamarral insu alladzina kanu ya'budunal jin ala ibadatil jin. Ini dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya manusia masih tetap menyembah jin. Ya, meskipun jinnya sudah masuk Islam. Wal jin la yardauna bidzalik likaunihim aslamu. Dan jin-jin itu mereka tidak ridho disembah karena mereka sudah masuk Islam.
Kalau mereka ridho disembah, berarti mereka taghut, ya. Dan itu kufur akbar kalau mereka mau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina saru yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Mereka inilah jin-jin yang masuk Islam inilah yang Allah katakan mereka juga mencari perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya sekarang ini, apa maksud wasilah, tawassul, perantara di sini? Ini yang banyak kaum muslimin gagal paham. Ya. Di antaranya ketika mereka mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun cari perantara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dengan antaranya apa? Dengan beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, alias berbuat al-bid'ah. Atau lebih parah dari itu, mereka mencari perantara lewat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Ketika mereka berdoa, mereka mengatakan, kalau saya langsung berdoa kepada Allah nggak diterima, karena saya penuh dengan dosa, maka perlu perantara wali-wali yang telah mati. Ketika ditanya, mana dalilnya pakai ayat ini? Ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, padahal nanti akan disampaikan ijma ulama tafsir yang disebut dengan wasilah di situ adalah perantara yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari, antum kalau misalnya ke masjid ini pakai misalnya GPS atau mungkin yang nggak tahu jalan ikut petunjuk arah, betul nggak? Nah, padahal sudah ditunjukkan arahnya ke kanan misalnya, ya. Antum ketika nggak tahu arah, antum belok ke kiri, semakin jauh atau semakin dekat? Nah, secara umum semakin jauh. Demikian pula ketika orang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, nggak tahu jalannya, asal-asalan jalannya, maka apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, kalau nggak salah, Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala, masdada rajul ijtihadan fil bid'ah illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang itu semakin bersemangat berbuat kebid'ahan kecuali semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ayat ini yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, wasilah perantara di sini tidak sembarangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi mereka mengatakan kita kalau berdoa kepada Allah tidak boleh langsung, harus lewat perantara wali-wali yang telah mati tersebut. Padahal Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan mana budu, kami tidak beribadah kepada yang telah mati itu, namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah vonis dengan kata-kata mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang paling penting, terutama ya di tengah-tengah kaum muslimin sekarang banyak yang melontarkan syubhat, cari perantara lewat orang-orang yang meninggal dunia tersebut. Maka kita baca sekali lagi. Ini di sini ada penjelasan lebih lanjut tentang apa arti al-wasilah. Rawat Tabari min wajhin akhar an Ibnu Mas'ud fazada wal insul ladina kanu ya'buduna la yash'uruna bi islamihim. Imam At-Tabari meriwayatkan dalam redaksi yang lain dari Abdullah bin Mas'ud ada tambahan manusia yang menyembah jin, mereka tidak sadar jin sudah masuk al-Islam. Wa hadha huwal mu'tamad fi tafsiril ayat. Inilah yang dipegangi dalam tafsir ayat ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh
tafsir ayat tadi, yad'un ayyatadarrauna ilallah fi talabi ma yuqarribum ila rabbihim. Mereka berdoa maksudnya merendahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mengharapkan perantara kepada Rabb mereka. Apa maksud perantara? Ini sekali lagi yang kita tekankan. Karena banyak yang gagal paham. Cari wasilah-wasilah atau tawassul. Kata Syekh, yatakarrabuna ilaihi bi ta'atihi. Jin-jin itu mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah. Wal amal bima yurdi. Dan dengan melaksanakan amal yang membuat Allah ridho. Dan kita nggak tahu amal ini membuat Allah ridho atau tidak kecuali dengan dalil. Tidak asal-asalan. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Maksudnya ayyuhum aqrab ilallah bil a'mali salihah. Ini yang paling utama. Mendekatkan diri kepada Allah yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah al-amal saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita tambahkan, namun insya Allah ini sekedar mengingatkan saja. Antum insya Allah sudah paham. Tawassul ada 3 macam. Yang pertama, tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Yang pertama dengan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang paling indah. Dalilnya surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna tadi. Ketika antum minta ilmu, sebut nama Allah ya alim, alimni. Namanya tawassul dengan al-asma wa sifat, al-asma terutama. Antum minta rezeki kepada Allah, panggil nama Allah ya Razzaq urzuqni. Wahai yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ini namanya tawassul dengan al-asmaul husna. Yang kedua, tawassul yang masyru' yang disyariatkan, yaitu dengan al-amal soleh. Ini diantaranya yang tadi kita bahas. Misalnya ada seorang yang dia rajin bersedekah, rajin membantu kedua orang tuanya, rajin dia salat tahajud atau salat sunnah, maka dia mengatakan, ya Allah, aku setiap hari tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini dan itu, aku tidak pernah meninggalkan amal soleh ini, maka tolonglah aku, maka berikan aku rezeki dan seterusnya. Ini namanya tawassul dengan al-amal as-soleh. Dalilnya kisah 3 orang yang masuk gua, kemudian tertutup gua itu, maka mereka pun tawassul dengan amal soleh mereka, tawassul dengan berbaktinya mereka kepada orang tuanya. Yang masalah melaksanakan amanah, Kemudian yang ketiga, dengan menjaga kesuciannya sampai dibukakan pintu gua tersebut. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup dan ada di hadapannya secara makna atau secara langsung. Seperti kisah orang Arab Badui datang kepada Rasul kala Rasul itu khutbah Jumat, minta didoakan agar diturunkan hujan kepada penduduk kampungnya. Itu Rasul masih hidup dan di hadapan langsung orang Arab Badui tersebut. Ini tawassul yang disyariatkan dengan asmaul husna, dengan amal soleh, dan dengan doa orang yang soleh yang masih. Adapun yang kedua, tawassul dengan atau tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah, yaitu tawassul dengan kehormatan Nabi atau kehormatan para wali. Contoh misalnya ada orang mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan kehormatan Nabimu, tolonglah aku misalnya. Ini bid'ah. Tawassul dengan apa?
kehormatan dan kedudukan Nabi. Dikatakan bid'ah karena memang tidak pernah dalam doa Rasul, doa para sahabat pakai perantara apa kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tawasul yang syirik, yaitu tadi memohon kepada selain Allah untuk disampaikan doanya kepada Allah. Ya Rasulullah, sampaikan doaku kepada Allah. Ya wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Nah, ini yang Allah firmankan tadi surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Faham? Paham ya? Baik. Bisa enggak bedakan antara tawasul yang bid'ah dan yang syirik tadi? Hah? Ada yang bisa menjawab enggak? Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Hah? Syirik langsung pada Iya. pada Allah. Baik. Kalau yang bid'ah, lafaznya tadi ya Allah, kabulkanlah doaku dengan perantara kedudukan, kehormatan Nabi misalnya. Tapi kalau yang syirik langsung mengatakan ya Nabi, ya Rasulullah, sampaikan doaku kepada Allah, atau wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Karena yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia tidak ada apa? Kemampuan untuk mendengar doa orang yang masih hidup. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mungkin bisa memperdengarkan orang yang sudah apa? Dikubur. Innaka la tusmi'ul mauta. Paham? Ya. Dan Allah yang menvonis orang itu menyekutukan dirinya dengan wali-wali tersebut. Baik, lanjut lagi ayatnya. Yarjuna rahmata. Jin-jin yang masuk Islam itu mereka ketika beramal soleh mengharapkan rahmat Allah dan takut azab Allah. Kata Syekh, la tatimul ibadah illa bil khaufi war raja. Tidak sempurna suatu ibadah kecuali harus diiringi dengan al khauf, rasa takut, dan ar raja, rasa berharap. Kalau istilah lainnya dinamakan apa ini? Hah? Iya, dinamakan apa istilahnya? Rukun ibadah. Ya, rukun ibadah al-khauf war raja. Sedangkan syarat diterimanya ibadah ikhlas dan ittiba. Paham ya? Sama dengan la ilaha illallah, ada rukunnya, syaratnya. Ini juga sama, ibadah ada rukunnya, ada syarat diterimanya. Ya, ini rukun ibadah ada dua, al-khaufu war raja. Orang ketika beribadah harus ada rasa khawatir tidak diterima dan harus ada harapan agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalilnya tentang kisah jin yang masuk Islam ini. Kemudian inna adzaba rabbika kana mahdhura yanbaghi an yahdharahu al-ibad. Bahwasanya wajib bagi para hamba-hamba Allah untuk merasa khawatir atas adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada rasa menjamin pasti kita masuk surga, pasti terima amal ibadah kita. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, kalau nggak salah ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, hati mereka merasa takut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, haula illadzina yasrikun wa yashrabuna khamra wa yazanun. Ya Rasulullah, apakah yang takut dalam ayat itu adalah orang yang berzina, minum khamar, orang yang mencuri? Kata Rasul, la ya ibnata Siddiq, bukan wahai
Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Namun mereka adalah orang-orang yang salat, puasa, zakat, sedekah. Walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun mereka khawatir tidak diterima amal ibadah mereka. Ini seorang muslimah harus ada rasa tadi al-khaufu war-raja ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, aqulu fi hadhil ayat raddun 'ala alladziina yad'una ghairallah minal anbiya wal auliya. Ayat tadi surat Al-Isra 56 sampai 57 terdapat bantahan atas orang-orang yang menyembah, menyeru, berdoa kepada selain Allah, baik dari kalangan para nabi atau kalangan para wali. Ya, bahwasanya haram alias syirik kepada Allah kalau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawassaluna bidatihim. Ya, mereka orang-orang musyrikin tawassul dengan zat mereka, ya Rasulullah, ya wali Allah dan sebagainya. Ya, ini adalah sekali lagi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tawassalu bi imanihim bihim wa hubbihim lahum la jaza. Seandainya mereka bertawasul dengan iman mereka, misalnya mengatakan, ya Allah, dengan imanku kepadamu, dengan imanku kepada Rasulmu, tolonglah aku. Maka ini tawasul yang apa? Yang boleh masuk ke dalam kategori tawasul dengan amal soleh. Karena amal itu ada 3, amalan hati, amalan lisan, dan amal anggota apa? Badan. Iman termasuk amalan hati. Ya, maka boleh orang tawasul dengan imannya kepada ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada uluhiyahmu, rububiyahmu, asma sifatmu, maka tolonglah aku. Ini termasuk tawasul yang apa? Yang boleh, yang masyru', yang disyariatkan. Ya Rabbana innana amanna. Ya, faghfir lana. Ya Allah, kami beriman, faghfir lana. Ini tawasul dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun langsung mengatakan ya Rasulullah, tolonglah aku sampaikan doaku kepada Allah, ini yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham poin yang pertama? Ini sebab nuzul surat Al-Isra 56 sampai 57. Lanjut yang kedua, misalun akhar, contoh sebab nuzul yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud lagi. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika turun ayat 82 dari surat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyuna lam yadhlim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Fanazalat, maka turunlah ayat la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan kedzaliman yang sangat besar. Jadi para sahabat saja ketika turun ayat 82 dari surat Al-An'am, mereka masih belum bisa memahami dengan tepat apa yang dimaksud tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Sampai turun ayat la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Jadi sebab nuzul ayat ini menjadikan para sahabat paham yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Ini faedah memahami sabab nuzul, membantu memahami ayat-ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Paham sampai di sini? Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya dosa syirik
Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang sangat besar. Maka maksiat yang paling maksiat, kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula muncul sikap al-bara kepada syirik lebih daripada kepada maksiat. Ya, jangan sampai orang itu lebih benci kepada koruptor daripada benci kepada orang yang berbuat syirik. Yang harus lebih dibenci adalah apa? Asyirik dan orang yang berbuat syirik. Meskipun tetap harus juga membenci kejahatan, kezaliman, kemaksiatan. Namun jangan sampai dibalik. Ya, orang yang koruptor kayaknya sudah fi nari jahannam khalidan fiha, kekal abadi. Ya, sedangkan yang pakai surban, ya, pakai jubah namun nyembah kuburan dianggap tokoh masyarakat dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang lebih apa? Jahat. Ini yang lebih sesat. Ini yang lebih dosa. Sebagaimana dalilnya tadi, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian lanjut contoh yang ketiga, di antara sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 165. Wa misalun akhar ma dzakaru al-Bukhari an Urwata qala. Imam Bukhari menyebutkan, meriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, khasama Zubairu rajulan minal ansar fi syarijin minal hurrati. Ada persengketaan, perselisihan antara seseorang dari kaum Al-Ansar dengan sahabat Rasul yang bernama Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu tentang masalah, kalau istilah kita, pengairan sawah atau ladang. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Iski ya Zubair." Rasul mengatakan, "Wahai Zubair, alirilah ladang atau sawahmu terlebih dahulu. Summa arsilil ma ila jari." Kemudian alirkan ke tetanggamu. Faqala al-Ansari. Orang Ansar ini gak terima. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ankana ibna ammatika." Ya Rasulullah, apakah engkau membela Az-Zubair karena dia adalah sepupumu? Ibnu ammatika, putranya bibimu, ya, alias sepupumu. Fatalawwana wajhuhu. Rasul pun berubah wajah beliau. Karena apa? Marah, diprotes oleh orang tersebut. Faqala iskiya Zubair. Rasul tetap mengatakan, alirilah sawah atau ladang wahai Zubair. Summa ihbisil ma hatta yarji ilal jadar. Kemudian tahan air itu sampai kembali ke tempatnya. Summa arsilil ma ila jari. Kemudian setelah itu baru alirkan ke tetangga. Rasul tetap bersikeras, Zubair yang berhak untuk mengaliri sawahnya, ladangnya terlebih dahulu. Wastau an Nabi SAW min Zubair haqqau fi sarihil hukmi hina ahfadhu al-ansari wa kana asyara alaihima bi amrin lahuma fihi sa'atun. Kata Urwah di sini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Zubair untuk memuaskan diri terlebih dulu mengaliri ladangnya, ya, baru kemudian dialirkan kepada Al-Ansari. Faham kisahnya? Paham enggak? Nah, setelah kisah ini muncul turun ayat
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Yang diperselisihkan tentang apa tadi? Iya. Masalah pengaliran sawah. Rasul sudah memberikan putusan hukum, diprotes. Maka kata Allah, fala wa rabbik, sekali-kali tidak sempurna iman salah seorang di antara mereka sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam jiwa mereka, mimma qadait, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul pasrah tunduk kepada keputusan. Di antara faedah kisah dan ayat ini, yang pertama, wajibnya seorang muslim muslimah berhukum dengan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum Rasul adalah hukum Allah. Mayyuti Rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Yang pertama, faedah dari ayat dan kisah tadi, yang pertama wajibnya berhukum dengan hukum Rasul SAW, dan hukum Rasul adalah hukumnya Allah. Yang kedua, hukum Allah dan Rasul meliputi segala bidang kehidupan manusia. Hukum Allah dan Rasul itu mencakup semua bidang kehidupan manusia. Baik dalam bidang akidah, bidang ibadah, bidang muamalah, bidang al-hudud, sanksi hukum, dan yang lainnya. Contoh misalnya, dalam masalah akidah, harus berhukum dengan hukum Allah. Baik dalam masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat, wajib berhukum dengan hukum Allah. Contoh, tauhid asma wa sifat. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa tinggi di atas arsy. Wajib seorang muslim berhukum dengan hukum Allah dengan meyakini Allah ada di atas arsy. Paham ya? Dalam masalah uluhiyah, wajib orang itu beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Berdoa hanya kepada Allah, istighatsah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Coba nanti lihat ayatnya, surat Yusuf. Allah berfirman, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahil wahidul qahhar. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Kata Nabi Yusuf, wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunillah illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah, melainkan hanya nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri dan yang diadakan oleh nenek moyang kalian. Kemudian kata Allah, ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah katakan setelahnya, amara alla ta'budu illa iyah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum Allah dalam tauhid, dalam al-aqidah. Ketemu ayatnya? Surat Yusuf ayat berapa itu?
Nah, biar dicatat oleh-oleh di rumah nanti atau di murajaah. Ada yang ketemu ayat berapa? Hah? Ayat 39. Jazakallah khair. Itu adalah apa? Dalil hukum Allah mencakup pembahasan masalah akidah, masalah at-tauhid. Ya. Demikian pula hukum Allah dalam masalah ibadah. Orang sholat itu ibadah harus berhukum dengan hukum Allah, yaitu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kalau dia nggak mengikuti tuntunan Rasul, terkena ayat ini. Fala wa rabbika. Contoh misalnya, Rasul mengajarkan orang sholat, dalam Sahih Bukhari, ketika ada orang nggak bisa sholat, bahkan Rasul suruh mengulang orang itu sholat berapa kali. Rasul mengatakan ketika mengajari orang itu sholat, idza kumta ila sholati fakabbir. Jika engkau mau sholat, langsung takbiratul ihram. Itu hukumnya Rasul SAW masalah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Ulangi lagi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jangan gagal paham. Nanti dikira suruh baca usolli. Jangan. Salah itu. Paham? Arti sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Sholat. Bukan suruh muniya usolli. Bukan. Ya. Makanya ini yang kita sampaikan tadi. Berhukum kepada hukum Allah dan Rasul. Itu juga mencakup masalah ibadah. Salat itu ibadah, harus mengikuti hukum Allah dan Rasul dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu nggak mau mengikuti tuntunan Rasul, terkena ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun. Paham? Nah, demikian pula dalam masalah muamalah. Masalah perdagangan, jual beli, utang piutang. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan apa? Riba. Ini hukum dalam masalah muamalah. Demikian pula dalam masalah al-hudud. Potong tangan bagi pencuri, qisas bagi yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan karena di luar sana ada sekelompok orang yang hanya membatasi hukum Allah pada hukum di pemerintahan saja. Ya, pemerintah harus melaksanakan hudud, kisos, potong tangan dan sebagainya. Terkadang mereka dan kebanyakan mereka nggak paham. Mereka juga harus berhukum dengan hukum apa? Allah. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan kelompok teroris misalnya. Ya, mereka ngebom misalnya tempat umum atau membunuh turis asing. Apakah itu masuk dalam hukum Allah? Sedangkan Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yara ra'yatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, maka dia tidak mencium bau surga. Mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi kesesatan mereka diantaranya karena mereka menyempitkan hukum itu pada hukum apa? Pemerintahan saja. Potong tangan bagi pencuri. Sehingga mereka ketika keluar jihad, nggak pakai hukum Allah. Yang penting tembak, yang penting ngebom, yang penting sikat. Nggak dipikirkan bahwasanya jihad itu adalah ibadah. Harus ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Contoh misalnya, Rasul ketika di kota Mekah dalam keadaan lemah, tidak angkat senjata. Itu hukumnya Rasul. Ketika lemah nggak boleh mengangkat pedang untuk berjihad. Karena apa? Fatal akibat. Itu hukumnya Rasul. Paham? Ini bukan menafikan jihad secara mutlak. Ini tuntunan Rasul. Ini fikih jihad ala Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Kalau nekat orang itu menyeru kaum muslimin berjihad tanpa kekuatan persiapan yang matang, maka ini sekali lagi apa? Menyelisih hukumnya Rasulullah SAW. Paham ya? Hukum itu berlaku dalam masalah ibadah, muamalah dan seterusnya. Cuma itulah sekali lagi sekelompok orang ada yang gagal paham hanya menyempitkan hukum Allah pada hukum apa? Pemerintahan saja. Lupa mereka juga wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Lanjut poin yang keempat. Wa misalun akhar, contoh sebab nuzul yang berikutnya. Yang keempat, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Surat Al-Baqarah 195. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, nazalat fin nafaqah. Kata Hudzaifah, ayat ini turun berkaitan dengan masalah infak sedekah. Artinya, orang yang punya harta namun gak mau bersedekah, maka mereka menjerumuskan diri mereka kepada kebinasaan. Itu salah satu tafsirnya. Wa fi riwayah Abi Dawud qala. Dalam riwayat yang lain, Hudzaifah berkata, "Ghazauna minal Madinah nuridu al-Qastantiniyah." Kami dahulu berjihad, berperang dari kota Madinah menuju Konstantinopel ya. Iya betul ya? Nah, wa alal jamaah Abdurrahman ibnu Khalid ibnu Walid. Di pasukan kami ada Abdurrahman bin Khalid bin Walid, putranya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma. Wa rum mulsaqu dhuhurihim bihaitil Madinah. Pasukan Romawi mereka nggak mau keluar dari benteng mereka. Mereka apa? Bertahan di benteng mereka, nggak terjadi pertempuran, dikepung lama, nggak keluar-keluar juga mereka. Maka dikatakan di sini, fahumila rajulun alal adu. Maka ada seseorang istilahnya yang dilempar ke atas, menembus benteng tersebut untuk membuka pintu benteng, biar pasukan kaum muslimin bisa apa? Menyerbu. Paham ya? Faqalan nas mahma. Orang-orang mengatakan jangan. La ilaha illallah yulqi biyada ila tahluka. Dia ini menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Paham kisahnya? Jadi orang ini rela berkorban satu orang apa? Demi untuk mengalahkan apa? Musuh. Sebagian orang menganggap itu membinasakan diri. Itu tidak baik, istilahnya demikian. Namun, qala Abu Ayyub Al-Ansari, innama unzilat hadil ayah fina ma'syaral ansar. Ayat tadi yang jangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, itu bukan untuk orang yang rela mati berjihad di jalan Allah. Paham? Lama nasarallah an-nabiyya wa adara islam kulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Ayat itu turun ketika Allah sudah menolong nabinya, memenangkan Islam. Kemudian kita mengatakan, sudahlah kita ini sudah nyaman, sudah duduk anteng saja, merawat harta kita. Maka turun ayat tadi, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka.
Fal ilqa bil aini ila tahluka an nuqima fi amwalina wa nuslihaha wa nada'ul jihad. Justru makna jangan menjerumuskan diri kepada kebinasaan itu maksudnya kalau kita dimanjakan oleh harta, kita tinggalkan jihad fisabilillah, itu yang namanya membinasakan diri. Sedangkan kalau ikut jihad fisabilillah bukan membinasakan apa? Diri. Paham kisahnya ini? Paham enggak? Kalau enggak paham kita ulangi. Hah? Paham insyaallah ya? Hah? Paham. Jadi intinya ya kalau paham dites. Ya, kalau ngaku paham harus dibuktikan, ya. Taib, ya. Apa maksud jangan menjerumuskan diri kepada kebinasaan? Sesuai dengan konteks sabab nusulnya tadi. Nah, katanya paham. Hah? Iya, tidak mau berjihad di jalan Allah dan tamak kepada harta. Ya, nyaman dengan kehidupan dunia, itu namanya apa? Menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Sedangkan ikut jihad yang syar'i itu bukan apa? Bukan menjerumuskan diri kepada apa? Kebinasaan. Paham? Cuma ini perlu ditegaskan sekarang ini banyak yang disalahgunakan oleh orang-orang yang teriak-teriak jihad namun tanpa ilmu, ya. Contoh ya, mereka menuduh kita salafiyin nggak mau jihad, ya, dengan mengatakan ini ayat ini turun kepada kalian wahai salafiyin yang nggak mau jihad. Paham? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Apakah betul tuduhan itu? Betul atau salah? Ngaku salah apa ngaku benar? Paham pertanyaannya? Paham syubhatnya? Anak ulangi. Kalau nggak paham bilang terus terang aja, tidak masalah. Ya, ada sebagian kelompok terutama harokin, jihadiyin, takfiriyin atau irhabiyin menuduh dakwah salafi atau salafiyin itu nggak mau jihad, menihilkan jihad. Dan kata mereka, kalian inilah yang dimaksud oleh Allah lewat firman-Nya, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Apakah benar tuduhan itu? Dalam artian, apakah benar-benar kita masuk dalam kategori ayat ini? Nggak mau jihad, menihilkan jihad? Kedep, dusta. Ya, bahwasanya kita salafiyin meyakini jihad itu adalah dzirwatu sanam Islam. Jihad adalah ibadah yang mulia. Cuma ya tadi, jihad itu ibadah harus terpenuhi dua apa? Syaratnya. Jihad yang syar'i harus ikhlas dan ittiba kepada sunnah. Kapan orang itu ittiba kepada sunnah dalam jihad? Di antaranya kalau kaum muslimin sudah punya kekuatan. Paham ya? Sedangkan seperti sekarang ini, kata sebagian ulama, jarum jahit saja masih ngimpor dari negeri kafir. Bagaimana mau berjihad? Paham? Justru ayat ini kepada mereka, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Kalian nggak punya kekuatan, nekat jihad melawan musuh yang punya kekuatan luar biasa. Akhirnya apa? Satu negeri dihabisi oleh orang-orang kafir. Dan ini yang disayangkan oleh para ulama dakwah salafiyah seperti yang terjadi di Gaza sekarang ini. Ya, nekat Hamas ngelawan Yahud yang mana tidak sebanding kekuatannya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, mereka enak setelah nyerang ngerong di bawah sedangkan penduduk di Gaza dibantai habis-habisan. Paham ya? Ini namanya wala tulqu bi'aidikum ila at-tahluka. Jihad tadi ada fikihnya yang Rasul ajarkan ketika dalam keadaan lemah, Rasul mengajarkan tidak angkat senjata. Tetap dakwah jalan, dakwah tauhid terutama, tetap menyusun kekuatan. Namun Rasul
dan para sahabat tidak nekat angkat senjata di kota Mekah. Kenapa? Lemah kekuatan kaum muslimin pada waktu itu. Namun ketika sudah punya kekuatan di kota Madinah, baru Rasul diperintahkan untuk berjihad. Ini jihad yang syar'i. Paham maksudnya? Baik. Qala Abu Umar, falam yazal Abu Ayyub yujahid fi sabilillah hatta dufina bil Konstantinia. Senantiasa Abu Ayyub berjihad di jalan Allah sampai beliau makamkan di Konstantinopel. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Kemudian ada yang perlu kita tekankan di sini. Tadi kisah sahabat yang diangkat naik sampai istilahnya menjebol pintu bentengnya musuh. Paham? Ini dijadikan dalih oleh sebagian kelompok jihad tentang dibolehkannya bom bunuh diri. Paham? Ini syubhat mereka pakai kisah ini. Padahal kata para ulama beda kasusnya. Yang pertama, jihadnya para sahabat itu sudah punya kekuatan dulu. Paham? Paham tidak? Sedangkan mereka jihadnya main kucing-kucingan. Paham? Sembunyi, kemudian cari senjata, ngerakit, ngebom. Paham? Beda, ini kekuatan sudah mumpuni para sahabat. Paham? Ketika mengepung, belum bisa mengalahkan, muncul ide itu. Paham? Itu yang pertama bedanya. Ini sudah punya kekuatan, sedangkan mereka belum. Yang kedua, ini bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri namanya apa? Seperti ngambil pisau, nusuk sendiri. Betul enggak? Kalau indah, dia dinaikkan ke atas, dia masih sempat untuk melawan. Dan dia dibunuh pun oleh senjata. Oleh senjata siapa? Musuh. Bukan bomnya sendiri yang membunuhnya. Paham enggak? Beda kasusnya. Cuma itulah orang-orang yang sudah kesurupan jihad yang enggak syar'i, semua dijadikan dalil untuk membenarkan perbuatan mereka. Itu perbedaan yang kedua. Paham ya? Jadi kalau bunuh diri seperti tadi, teroris ngerakit bom ditempelkan pakai sabuk di badannya, diledakkannya, dia mati dengan senjatanya sendiri. Dan itu terkena sabda Rasul, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu itu, maka dia akan diadab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Beda dengan sahabat tadi. Paham ya? Yang ketiga bedanya al-maslahah wal mafsadah. Kalau ini, teroris terutama waktu di Palestina sebagainya, mereka misalnya masuk bisnya orang Yahudi ngebom, yang mati 10-20. Tapi balas dendamnya orang Yahudi berapa? Ratusan kaum muslimin bantai seperti sekarang ini, berani ngelawan, menyerang dulu, membunuh beberapa orang Yahudinya balas, ribuan kaum muslimin dibantai. Ini maslahatnya tidak ada kata para ulama, ataupun kalau ada kecil dibandingkan madoranya. Ini jihad yang tidak syar'i, beda. Paham ya? Paham? Jadi itu salah satu syubhat kelompok-kelompok jihad yang mengatakan boleh bom bunuh diri dengan kisah ini Abu Ayyub Al-Ansari dan yang semisalnya, atau dengan kisah Ghulam Ashabul Ukhdud. Ingat kisahnya? Qutila Ashabul Ukhdud. Paham? Ingat ceritanya? Ada satu anak kecil yang dia mengajarkan tauhid kepada penduduk suatu negeri yang rajanya kafir. Ingat? Kemudian anak kecil tersebut ketika ketahuan mengajarkan tauhid sampai mau dimatikan dari atas gunung. Paham? Namun Allah menyelamatkan. Dibawa ke laut mau ditenggelamkan, tidak bisa Allah selamatkan. Ketika ditanya siapa yang menyelamatkanmu? Allah Subhanahu wa taala. Sang anak itu mengatakan, engkau tidak akan mungkin bisa membunuhku sampai engkau mengikuti arahanku. Ini anak kecil, Al-Ghulam. Raja pun bertekuk lutut di hadapan sang anak tersebut. Sampai dia iya,
dengan syarat kumpulkan semua rakyatmu di suatu lapangan, salib diriku dan ambil anak panahku, kemudian apa? Ya, istilahnya panah. Dan sebelum itu katakan dengan menyebut Rabbnya Al-Ghulam, Allah Subhanahu wa taala. Sang raja pun apa? Ikut ya kemauan sang anak kecil tersebut. Dipanah dengan mengatakan demi Allah Rabbnya Ghulam. Maka semua rakyat meyakini Allah ya Rabb semesta alam. Kata para ulama, anak ini meninggal dunia rela mati demi apa? Mengislamkan segitu banyak rakyat negeri itu. Maslahatnya lebih apa? Banyak. Ini beda dengan kasus orang bunuh diri dengan bom tadi. Justru banyak orang apa? Menjauh dari Islam. Paham? Ini beda kasusnya, paham ya? Demikian pula tadi, sang Ghulam dia tidak membunuh dirinya, yang membunuh siapa? Sang raja. Cuma itu mereka jadikan dalil bolehnya bom bunuh diri kata mereka. Padahal beda kasusnya dan beda hukumnya. Wallahu alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya mungkin sisa 5 menitan. Kalau ada soal jawab silakan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Bismillah. Ada. Bisa nggak memakai ayat ini? Nah, itu berdasarkan kaidah para ulama bahwasanya al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Ya ada kaidah ibrahnya barometernya itu keumuman lafadz bukan sebab turunnya apa? Ayat. Paham? Ya memang sebab nuzulnya berkaitan dengan tadi masalah infak. Namun umumnya lafadz jangan membinasakan diri kalian. Di antaranya apa? Dengan merokok. Bahkan ijma' pabrik rokok membunuh. Paham ya? Sangat-sangat amat bisa. Jadi betul sebab nuzul itu membantu memahami ayat. Tapi tidak dibatasi hanya itu saja. Kaidahnya tadi al-ibratu bi umum lafadz. Ya ukurannya itu keumuman lafadz bukan sebab turunnya apa? Ayat. Paham? Nah, wallahu ta'ala alam. Silakan. Saya mau tanya, ziarah kubur itu termasuk bagian dari wasilah. Karena kan wasilah itu kan bertakarruf kepada Allah kan dengan wasilah. Nah, dengan hal-hal yang disyariatkan. iya. Banyak kan kaum muslimin itu yang berziarah kubur, ya katanya sih berwasilah. Nah, saya tuh bingung juga. Ini benar ya maksudnya kan ziarah kan itu syariat nggak sih maksudnya? Iya. Itu bisa. Iya. Saya jawab yang pertama, ziarah kubur secara asal sama dengan amal soleh. Ya, sebagaimana kata Rasul, kuntu nahaitukum an ziyatil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang silakan ziarah kubur karena itu akan mengingat negeri apa? Akhirat. Ini hukum asal ziarah kubur, masyru'ah disyariatkan. Cuma tadi karena ini berkaitan dengan amal soleh harus ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Dengan ziarah kubur diantaranya harus dengan ittiba'us sunnah. Apa diantara ittiba'us sunnah? Yaitu niatnya harus apa tadi? Mengingat akhirat atau mendoakan yang telah meninggal dunia. Bukan malah meminta doa kepada yang meninggal dunia. Paham? Ini bedanya. Ya kita nggak melarang ziarah kubur secara mutlak. Yang kita larang itu kalau salah caranya, salah niatnya. Paham? Atau mengkhususkan ziarah pada waktu-waktu tertentu. Malam Jumat, hari Jumat. Siapa yang mengajarkan pengkhususan itu? Tidak ada. Rasulullah SAW ziarah kapan saja fazuruha. Paham? Nah, demikian pula nggak pakai ritual yang lain. Ya. Membuang bunga di kamarnya saja nggak pakai bunga melati. Kuburan kok dikasih bunga apa? Nah ini tabdzir. Dan juga tidak ada apa?
dalilnya. Kalau mereka pakai dalil, bukan Rasul pernah dulu ketika lewat kuburan menancapkan pelepah kurma. Paham? Maka kita katakan kalau Anda meletakkan bunga dengan alasan seperti Rasul, berarti Anda suudzon kepada yang Anda ziarahi. Karena Rasul ketika meletakkan pelepah kurma itu, Rasul diberi wahyu oleh Allah Ta'ala yang dikubur sedang diazab. Bagaimana Anda bayangkan kalau ada anak ziarah ke kuburan orang tuanya dengan dalih Rasul tadi meletakkan pelepah kurma, dia meletakkan bunga melati, sama saja mengatakan bapak saya sedang diadab. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu Rasul lakukan sekali, nggak terus-menerus. Paham ya? Nah, paham? Dari sini sekali lagi, ziarah kubur ya termasuk amal soleh kalau ikhlas ikut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau caranya salah, niatnya salah, malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Ada yang lain mungkin akhwat kalau ada silakan. Tawasul dengan amal soleh. Iya. Saya penasaran kalau kita mohon gitu ya berdoa dengan menyebut amal soleh yang kita kerjakan dan terkabul, itu apa artinya pahala akhirat kita dari perbuatan soleh itu jasa akhirat kita berganti dengan. Baik, yang pertama harus kita betul-betul husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mensyariatkan kita tawasul dengan amal soleh adalah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yakini insya Allah pahala amal soleh kita itu tetap akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, adapun itu doa kita itu beda lagi. Bang, ya sekali lagi dua-duanya kita lakukan doa dan amal as-saleh, dan kita yakini Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya, terutama dalam tadi pahala amal-amal soleh yang kita lakukan. Iya, pas jam 11 kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf karena kita ada kajian tempat lain ba'da zuhur. Jazakumullah khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.